Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam Tuhan. Kita boleh pada pagi hari ini dengan kesehatan yang sudah Tuhan berikan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita pujikan, pujian Kaulah segalanya. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku,
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Dengan apa kami akan kubalas Tuhan akan kebaikan Engkau ya Tuhan Yesus. Selain kami boleh mengasihi Engkau dengan puji-pujian yang kami naikkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, biarlah kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan dengan puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Biar setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
Yesus. Dengan segala kekurangan yang ada pada kami Tuhan, kami ingin menyenangkan Engkau ya Tuhan Yesus, dengan puji-pujian atau dengan kesaksian-kesaksian kami ya Tuhan Yesus, atas segala kebaikan-kebaikan Engkau yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pagi hari ini Tuhan, kembali kami boleh ibadah online Tuhan. Oh haleluya Yesus. Ini semua karena berkat kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan, saudara-saudara kami ya Tuhan Yesus, yang mengikuti ibadah ini ya Bapa. Kiranya berkat dari Engkau Tuhan turun atas mereka semua Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, mereka semua boleh bersuka cita di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau beracara pada pagi hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Kami sambut Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Semuanya sehat ya. Mari kita pujikan pujian Allah ada di sini. Allah ada di hati kita semuanya. Allah di sini, Allah di sini, sepasti udara segar yang kuhirup. Dia sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Allah di hati, Allah di hati, sepasti udara segar yang kuhirup. Dia sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Allah ada di sini. Allah di sini, Allah di sini, sepasti udara segar yang kuhirup, dan sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Haleluya. Allah pasti mendengar setiap doa orang yang percaya, apalagi anak-anaknya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita pujikan pujian berikutnya, Sukacita di Surga. Sambil kita sukacita ya, meskipun di rumah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan.
badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita tetap bersukacita, apapun keadaan kita, baik itu dalam pergumulan ya sehari-hari di rumah masing-masing atau di dalam kehidupan kita semuanya, kita tetap bersukacita dan kita bisa merasakan kuasa surga ada di dalam hati kita. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita pujikan. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mau siap mendengar ya Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami dalam kebaktian ini dari awal pertengahan ya Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya setiap pujian-pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menjadi berkenan di hati Engkau ya Bapa. Ampuni kekurangan kami pada hari ini Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, biarlah kami boleh tetap bersuka cita di dalam Engkau ya Bapa. Dalam setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, kami percaya Tuhan, ada mujizat ya Tuhan, yang turun atas kami ya Bapa. Terlebih saudara-saudara yang ada pergumulan pada hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh tetap memuji Engkau ya Bapa, apapun keadaan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang kami dengar Tuhan, ada rema di dalamnya Tuhan. Dan adalah kuasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau urapi kami semua Tuhan yang mendengar dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mendengar firman Tuhan. Hari ini saya ingin melihat tentang garis besar dari keseluruhan kitab Hakim-Hakim. Saudara, ini penting untuk kita melihat tentang kitab Hakim-Hakim ini. Nah, kitab Hakim-Hakim di dalam Alkitab adalah buku yang ke-7. Kalau saudara lihat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim. Jadi Hakim-Hakim adalah kitab yang ke-7, baru 8 itu Rut. Nah, saudara, tetapi di dalam kitab sejarah itu termasuk bagian nomor 2. Jadi kalau saudara belajar Alkitab, maka saudara akan menemukan pembagian-pembagian, yaitu berupa yang namanya Pentatuk, 5 kitab, lalu kemudian kitab sejarah. Nah saudara, disebut kitab sejarah, itu di dalamnya kita lihat ada kitab Hakim-Hakim. Ini yang kita mau lihat dan kita pelajari. Saudara, kalau saudara membaca di dalam kitab Hakim-Hakim, maka saudara akan menemukan bahwa kitab Hakim-Hakim posisinya sesudah kitab Yosua. Habis Yosua, Hakim-Hakim. Ini artinya kitab Hakim-Hakim lanjutan dari kitab Yosua. Sebab di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang pertama kita lihat saudara ayat 1. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Ada kata sesudah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan. Nah, kita lihat di sini. Jadi kitab Hakim-Hakim sesudah kitab Yosua baru masuk ke dalam zaman Hakim-Hakim. Saudara, kalau saudara membaca dari kitab Hakim-Hakim, maka saudara menemukan inilah pertama kali bangsa Israel merasakan negeri perjanjian. Ini orang pertama yang merasakan hidup dalam janji Tuhan. Ini orang pertama yang mereka merasakan negeri perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Selama ini saudara, mereka tidak tinggal di negeri. Mereka tidak tinggal di padang gurun. 40 tahun lamanya mereka ada di padang gurun. Nah, mereka bersama di sana saudara. Kehidupan mereka berbeda dengan di negeri Kanaan. Kehidupan mereka diberi makan oleh Tuhan. Setiap pagi Tuhan memberikan mereka roti yang disebut mana, roti dari sorga. Tiap pagi mereka keluar, mereka mengambil. Saudara, memang di padang gurun atau dimanapun kita bisa melihat pemeliharaan Allah yang heran. Allah memelihara mereka. Allah memelihara mereka dimanapun berada saudara. Sebab umat setia atau tidak setia, Allah tetap memelihara. Itulah Allah kita saudara.
Dan saudara, mereka minum air dari bukit batu. Jadi ada bukit batu saudara yang dipukul oleh Musa dan mereka minum dari bukit batu itu. Saudara, itu yang ada. Mereka tinggal di mana? Di kemah. Mereka membangun kemah-kemah, ada begitu banyak kemah-kemah karena diperkirakan ada hampir ada 2 jutaan orang Israel yang ada di sana. Mereka membangun kemah-kemah. Saudara, sekarang mereka merasakan situasi yang beda. Mereka tidak tinggal di kemah lagi, mereka tinggal di rumah. Ada jenis-jenis rumah, rumah dari kayu, rumah dari batu. Mereka membangun rumah, saudara. Rumah dari batu atau tanah liat, saudara, mereka ada. Lalu mereka makan dari mana? Mana sudah berhenti. Mereka tidak makan mana, mereka makan dari tanaman. Tiap kali saudara mereka menabur. Lalu kemudian nanti waktu ada tuaian mereka menuai. Mereka bisa menuai gandum, mereka bisa menuai jelai. Mereka ada banyak makanan-makanan. Dan mereka bisa mengolah makanan dengan bermacam-macam cara, saudara. Kehidupan berbeda. Dari kehidupan di padang gurun pindah kepada kehidupan di negeri Kanaan. Dan saudara, mereka juga punya ternak. Mereka punya domba, punya sapi, lalu ternak-ternak yang lain dipakai. Mereka hidup seperti itu, saudara. Jadi tidak mudah untuk hidup di negeri Kanaan di awal-awal. Tidak mudah, saudara. Kadang-kadang kita mengatakan, oh ya, hidup dalam janji-janji Tuhan itu mudah. Enak, pokoknya kita cuma nyebut nama Tuhan sekali saja. Tiba-tiba datang, saudara. Kadang-kadang ada orang yang berkata begitu, oh enak di dalam Tuhan itu. Cuman dibilang, Tuhan aku perlu ini. Besoknya datang, saudara. Ya, saudara. Saudara, ada satu teman saya, hamba Tuhan, dia mengatakan kehidupan keuangannya dia, itu adalah begini, saudara. Setiap kali dia dapat berkat dari Tuhan, dapat uang, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, uang ini buat siapa? Uang ini buat apa? Kalau Tuhan mengatakan, kasih ke dia, diambil dia kasihkan, saudara. Dia nggak pusing. Pernah dia anaknya itu minta pengen jalan-jalan ke Belanda. Lalu minta uang kepada bapaknya. Bapaknya bilang, ya berdoa sama Tuhan, minta uang. Kalau ada uang, ya kamu bisa pergi ke Belanda. Suatu waktu, saudara, si bapak itu dapat uang. Waktu dapat uang, dia bilang, Tuhan, ini mau buat siapa? Tuhan bilang ke dia, kasih anakmu tuh, anakmu mau pergi ke Belanda, pengen diajak ke sana. Ya Tuhan, ya udah kasih. Waktu kasih, anaknya mengatakan, loh, bapak, untuk bapak mana? Ini kan uang masa untuk saya semua. Bapak bilang, Tuhan bilang buat kamu, ya kasih semua. Dia belajar hidup di dalam janji. Bisakah enggak hidup seperti itu? Oh, enggak mudah. Dan tidak semua orang yang bisa. Bahkan pikirannya mengatakan, ini punya aku, ini punya aku. Tetapi orang itu tidak. Hidup di dalam peraturan atau kasih karunia Tuhan, hidup dalam janji-janji Allah itu tidak mudah. Tetapi saudara bisa kalau mau. Saudara, sekarang mereka merasakan semua yang ada. Itu yang ada di sana. Kalau saudara perhatikan kitab Hakim-Hakim, ternyata mereka banyak gagal, saudara. Kanaan, ini negeri Kanaan, saya kasih gambar, saudara. Ini negeri yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini negeri yang Tuhan janjikan. Kecil, tidak besar, jauh lebih besar Indonesia, saudara. Tapi Tuhan bilang ini negeri yang berkelimpahan air susu dan madu. Di situ ada air susu dan madu. Berarti ternaknya, saudara, ya. Kemudian kita lihat lagi, saudara, negeri yang makmur. Disebut negeri yang permai, negeri yang indah. Itulah negeri Kanaan yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan mereka masuk ke negeri itu, saudara. Dan mereka tinggal di dalam negeri yang indah dan permai itu. Sekali lagi saya katakan, apakah bisa tinggal di dalam negeri Kanaan itu? Saya katakan bangsa Israel gagal. Gagal juga. Kenapa, saudara? Mereka tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan muntahkan mereka dan mereka ditawan, saudara. Itu kita lihat. Apakah kehidupan mereka nyaman di Kanaan? Saya harus bilang iya, tetapi di sini saya jawabnya tidak.
Kenapa? Kecuali mereka taat kepada Tuhan. Apakah kehidupan mereka nyaman di kanan? Enggak, saudara. Kecuali mereka taat kepada Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Sehingga negeri yang permai, negeri yang berkelimpahan air susu dan madu membuat mereka tidak nyaman. Kehidupan nyaman tidak didapat dari fasilitas yang diberikan. Seseorang diberikan fasilitas lengkap, saudara. Segala macam yang dia inginkan, yang dia butuhkan ada semua. Tetapi kalau dia tidak taat kepada Tuhan, pasti tidak akan nyaman. Saudara, pasti tidak akan nyaman. Sebab apa? Sebab dia tidak taat kepada Tuhan. Pada saat ada kesalahan, pada saat ada dosa, pada saat ada pelanggaran, kenyamanan itu tidak ada. Mereka ingin mengabaikan perintah Tuhan. Terlebih ketika Yosua mati. Pada waktu Yosua mati, mereka merasa bebas. Saudara, Tuhan menyuruh membinasakan penduduk Kanaan yang berada di sekitar mereka. Binasakan semua. Tapi mereka nggak mau. Akibatnya mereka sendiri yang susah. Tuhan bilang, binasakan semua penduduk Kanaan. Tapi mereka tidak mau. Akibatnya mereka sendiri yang susah. Nah, saudara, kita lihat ini. Jadi jika ingin hidup dalam janji Tuhan, bereskan semua yang berhubungan dengan keinginan daging. Bereskan semua. Taatlah sepenuh kepada Tuhan. Maka keindahan mengiring Tuhan bisa dirasakan. Saudara, saudara ingin indah? Saudara bisa. Mengapa orang Kristen tidak merasakan keindahannya hidup sebagai anak Allah? Sehingga mereka menciptakan keindahan Kristen itu dengan materi. Ada yang mengatakan, kalau aku punya mobil, karena Tuhan aku punya rumah bagus, karena Tuhan aku punya uang bagus, karena Tuhan aku punya keluarga yang baik. Mereka melakukan itu, padahal bukan itu. Mengapa orang Kristen tidak merasakan keindahan sepenuh sebagai anak Tuhan? Sebab tidak ikut Tuhan sepenuh. Kalau kita menyemplungkan diri sepenuh kepada Tuhan dan hanya Tuhan yang tahu, maka saudara akan merasakan indahnya menjadi orang Kristen, indahnya menjadi anak Tuhan. Ada nyanyian mengatakan, oh betapa senang jadi anak Tuhan, senang jadi anak Tuhan, senang jadi anak Tuhan. Saudara, senang jadi anak Tuhan. Jangan kompromi. Paulus mengatakan jangan kompromi dengan dunia ini. Saudara, kalau kita kompromi dengan dunia, maka kita tidak akan merasakan senangnya ikut Yesus. Senangnya ikut Tuhan. Saudara, Roma 12 mengatakan ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah dalam pembaruan budi. Supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Jadi saudara jangan kompromi. Kitab Hakim-Hakim, kitab yang isinya dengan kompromi. Mereka seperti ini saudara. Kalau saya lihat gambar seperti ini saudara, mereka hidup dalam the cycle of sin in judge. Mereka ada dalam lingkaran dosa di dalam kitab Hakim-Hakim. Mereka berbuat dosa. Lalu musuh datang menekan dia, memperhamba. Mereka menjerit dan menangis, Tuhan ampuni saya. Dan Tuhan kirim hakim, melepaskan mereka, membebaskan mereka. Setelah hakim mati, mereka berbuat dosa lagi. Datang lagi lawan musuh. Dan mereka menjerit kepada Tuhan. Tuhan kirim hakim lagi. Selama 350 tahun hidup seperti itu. Putar, berputar, berputar. Ini bukan rencana Allah. Orang berbuat dosa, beban berat menekan, lalu dia menjerit ke Tuhan, Tuhan aku orang berdosa, ampuni dosaku Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Dan Tuhan mengampuni, setelah bebas aku merdeka. Lalu kemudian besoknya dia berbuat dosa lagi. Apakah mau begitu sebagai orang Kristen? Kan tidak, saudara. Oh, ada orang mengatakan kalau hari Minggu, ya baik, saudara, ada satu orang, saudara, kalau ibadah hari Minggu itu serius, dia duduk diam, dia tidak mau diganggu oleh yang lain. Dia duduk diam. Kalau dengar firman, dia lihat, dia dengar, tidak ke kamar mandi, tidak apa.
nyanyi pujian saudara. Itu hari Minggu saudara, hari Minggu. Tapi hari Senin, no. Tidak saudara, Senin. Selasa tidak. Kalau hari Minggu saudara ngelihat dia orang saleh. Tapi hari Senin tidak. Itu bukan kehendak Tuhan. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu harus indah dalam Tuhan. Itu yang Tuhan ingin. Kitab Hakim-Hakim adalah buku pelajaran bagi orang Kristen. Supaya bisa bersukacita hidup di negeri perjanjian. Ini buku pelajaran, ini buku penting. Kadang-kadang kita lihat kitab ini saudara seperti satu cacat dalam sejarah bangsa Israel. Bagaimana umat Tuhan kok hidup seperti itu? Kayak dalam lingkaran. Tetapi saudara, kitab Hakim-Hakim tidak bisa dibuang. Itu sudah ditulis oleh Tuhan dengan pena dari intan. Sehingga tajam. Kitab Hakim-Hakim. Ini pembelajaran yang berharga. Bacalah kitab Hakim-Hakim dan mengertilah. Jangan jadi orang Kristen tidak merasakan lawatan Tuhan dalam hidupnya. Kapan Tuhan melawat saudara terakhir? Kapan saudara bisa merasakan hadirat Tuhan dalam hidup saudara terakhir? Kapan saudara merasakan, oh Tuhan, Kau ada? Kalau sudah lama saudara, jangan. Biar kita tiap kali merasakan lawatan Tuhan. Kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang seperti itu. Mengapa disebut dengan nama kitab Hakim-Hakim? Saudara harus bisa membedakan pengertian hakim-hakim yang ada di dalam zaman sekarang dengan pengertian hakim-hakim zaman dulu. Pengertian hakim-hakim zaman sekarang adalah seperti hakim yang bisa mungkin memimpin pengadilan atau memberikan keputusan di dalam pengadilan tentang kejahatan seseorang, pelanggaran dan sebagainya. Tetapi hakim yang ada ini yang disebut dengan nama sopetim, saudara, ini adalah pembebas atau penyelamat. Kalau saya baca Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-16, maka saya menemukan di sini, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Hakim itu menyelamatkan mereka. Hakim itu penyelamat dari tangan perampok. Pembebas. Itu yang dimaksud. Jadi bukan hakim yang pengadilan seperti itu. Terjemahan dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tidak tepat. Kata sopetim tidak begitu. Saudara, hakim yang penyelamat. Nah, siapa yang menulis kitab ini adalah Samuel. Memang Alkitab tidak menyatakan dengan jelas siapa penulisnya. Saudara, tetapi kalau kita lihat, Talmud adalah tradisi orang Yahudi mengatakan Samuel yang menulis. Kalau kita telusuri dengan baik, pelan-pelan, maka kita menemukan adalah Samuel. Sebab di masa Samuel semua dibuat teratur. Saudara, nabi pertama itu adalah Samuel. Bukan Musa. Mengapa Musa tidak disebut nabi pertama? Mengapa harus Samuel? Karena di Samuel inilah semua dibuat teratur. Samuel ini saudara membuat semua aturan-aturan, segala macam peraturan-peraturan. Dia orang yang hebat. Dia orang yang luar biasa. Dia membuat peraturan-peraturan termasuk hukum kenabian. Sehingga Samuel disebut nabi yang pertama. Dia juga hakim buat bangsa Israel. Dia juga imam. Dan dia juga adalah penilik. Bahasa Inggris overseer itu artinya saudara bishop. Dia seorang penilik. Dia jalan kaki dari Berseba sampai Dan. Untuk merawat domba-domba Tuhan, orang Israel. Dia bertanggung jawab, dia mengatur pembukuan yang baik, dia lakukan semua yang baik. Samuel seorang yang teladan. Itulah sebabnya dikatakan Samuel yang bisa menulis tentang riwayat-riwayat ini. Saudara, catatan-catatan yang ada, ya Nabi Samuel. Samuel artinya dipanggil oleh Tuhan. Apa temanya? Tema kitab ini adalah perhatikan kemurahan dan kekerasan Allah. Kalau kita lihat Roma 11 ayat 22, saudara,
Itu Paulus mengatakan perhatikan kemurahan dan kekerasan Tuhan. 11:22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Saudara, Tuhan bicara, perhatikan kemurahan dan kekerasan. Allah itu murah hati, ya, tetapi Allah keras. Kalau Allah itu benar-benar saudara keras, nggak bisa disogok. Tuhan nggak bisa disogok. Ada orang menyogok Tuhan dengan apa? Dengan korban-korban yang banyak diberikan. Allah tidak bisa disogok dengan korban yang banyak. Ada orang menyogok Tuhan dengan apa? Berbuat baik kepada masyarakat sekitar. Allah tidak bisa disogok. Ada orang berbuat baik dengan apa? Membentur-benturkan kepalanya supaya Allah berkemurahan kepadanya. Allah tidak bisa. Kalau salah, tetap salah. Allah keras terhadap dosa, tapi berkemurahan kepada orang yang mau bertobat. Kalau orang datang kepada Tuhan dengan hancur hati, dia berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Maka dia datang. Sudah lihat waktu dua orang yang datang ke bait Allah, satu mengatakan, Tuhan, lihatlah aku. Aku puasa seminggu 2 kali. Aku bayar perpuluhan. Aku berbuat baik. Aku ngerjakan ini. Tetapi satu orang datang kepada Tuhan. Orang itu adalah pemungut cukai. Tuhan, aku orang berdosa. Aku salah. Siapa yang Tuhan jamah dan lawat? Pemungut cukai, bukan orang Farisi. Sudahlah. Kalau orang datang kepada Tuhan dengan rendah hati, maka dia akan datang dan melawat. Hampiri Tuhan, maka Allah akan menghampiri saudara. Berulang kali bangsa Israel mempermainkan Tuhan. Saudara, baik di zaman hakim-hakim maupun di zaman raja-raja, akhirnya Tuhan buang. Keluar dari negeri Kanaan. Keluar. Tuhan bilang keluar dan mereka keluar. Sama seperti jemaat di Laodikia. Panas tidak, dingin tidak. Lalu Tuhan suruh keluar. Tuhan memberikan pengampunan. Tetapi pengampunan bukan supaya hidup dalam dosa. Tetapi menjaga supaya tidak jatuh dalam dosa. Saudara, Allah murah hati. Dia mengampuni, benar. Tetapi bukan menyuruh kita berbuat dosa. Saudaraku, kalau kita lihat perbandingan kitab Yosua dan kitab Hakim-Hakim. Kitab Yosua itu kalau saudara baca isinya adalah menang dan menang dan menang dan menang. Kalau saudara main game menang itu senang. Kalau saya lihat anak-anak main game, wah dia senang. Wah aku menang, aku menang. Kalau mereka olahraga dan menang, aku menang, aku menang. Saudara, kalau perang menang, senang. Kalau perang menang senang. Apalagi menang dan menang dan menang dan menang. Kalau main game kalah, mungkin rugi. Tapi kalau perang kalah, mati. Kitab Yosua mengajarkan kita menang dan menang dan menang dan menang. Itulah disebut kitab kemenangan. Saudara, hidup ini kalau menang, itu enak. Biar hidup saudara itu menang dan menang dan menang dan menang. Saya baru ketemu dengan beberapa teman saudara yang sudah 40 tahun tidak ketemu. Setelah mereka ada berkumpul, mereka lihat semua. Mereka punya hidup, ada yang menang, menang, menang. Ada yang menang, kalah, ada yang kalah, kalah, kalah. Yang kalah, kalah pasti habis. Kalau kita hakim-hakim, ada menang, ada kalah. Ada menang, kalah, menang, kalah. Simpson menang, nanti kalah. Sama Delila. Menang lagi, atau nanti kalah lagi. Yang lain-lain ada menang, ada kalah, ada menang, kalah, menang, kalah, menang, kalah. Tuhan itu tidak mau begitu, bahkan Tuhan mengatakan lebih dari pemenang. Itu artinya lebih dari pemenang, menang terus. Saudara sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya harus menang terus. Tidak boleh menang kalah, menang kalah, menang kalah.
Kitab Yosua adalah kitab iman dan ketaatan. Mengapa menang? Karena iman, karena ketaatan. Iman dan ketaatan, iman taat. Tetapi kitab Hakim-Hakim adalah taat dan tidak taat. Kadang taat, kadang enggak. Kadang taat, kadang enggak. Itulah kitab Hakim-Hakim. Saudara, taat, nanti enggak. Terus taat, enggak. Kitab Yosua itu taat sama pimpinan Tuhan. Taat, Yosua taat sama pimpinan Tuhan. Dia taat. Tapi Hakim-Hakim mengatakan, masing-masing lah, kita kan punya pemikiran sendiri-sendiri. Ya, kita kan punya pikiran sendiri-sendiri. Mereka menurut maunya sendiri. Tidak menurut maunya Tuhan. Yosua firman Tuhan pegangan. Hakim-Hakim firman Tuhan diabaikan. Kitab Yosua ingat Tuhan, ingat Tuhan. Kitab Hakim-Hakim lupa Tuhan. Kitab Yosua pegang teguh. Kitab Hakim-Hakim isinya tentang orang Israel yang kompromi dengan orang Kanaan. Kadang-kadang kalau lihat ini, udahlah nggak usah ada kitab Hakim-Hakim aja. Kitab Yosua aja yang kita pakai, Hakim-Hakim nggak usah. Tetapi saya tadi sudah katakan, itu ditulis oleh Tuhan dengan pena besi, pena yang dibuat dari intan, yang keras dan tidak bisa hilang. Dan itu menjadi pelajaran buat kita. Itulah sebabnya kita lihat kitab Hakim-Hakim, saudara. Mari kita bisa tumbuh dalam Tuhan. Jangan sampai kita kalah. Di dalam kitab Hakim-Hakim ada 13 hakim Israel. Dengan ciri-ciri yang khas. Ada Otniel, itu keponakannya Kaleb. Dia memperisti anak Kaleb setelah merebut Kirjat Sefer atau Debir, saudara. Dia membebaskan bangsa Israel dari Kusan, Resataim. Itu di daerah utara, saudara. Jadi daerah utara, Otniel itu di selatan. Karena Otniel itu suku Yehuda, itu bagian selatan, saudara. Dia menghantam di bagian utara, cukup jauh. Saudara, itu Kirjat Sefer, dia membebaskan bangsa Israel dari sana. Otniel, seorang anak muda yang sungguh. Ehud, dia punya ciri, dia orang Benyamin, ciri khasnya tangannya kidal. Sebenarnya dia kedua belah tangan dia bisa pakai. Dia membebaskan bangsa Israel dari bangsa Moab. Dia pakai untuk membunuh Raja Eglon. Samgar, seorang tukang gembala sapi. Tapi luar biasa, dia bisa bunuh 600 orang Filistin dalam sekali pertempuran. Dalam sekali pertempuran tidak pakai pedang, saudara, pakai tongkat. Dia tongkat, saya tidak tahu ilmu kungfu dari mana dia buat pakai, saudara. Tapi dia sabet semua, 600 orang mati, saudara semua. Luar biasa. Tapi tentu bukan kungfu, tapi itu dari Tuhan. Saudara, 4, Nabiah. Semua itu karena iman ya, karena iman. Seorang perempuan Nabiah atau Nabiah itu namanya Deborah dan Barak. Dia mengalahkan Yabin, Raja Kanaan, dan membunuh Sisera yang memiliki pasukan kereta besi 900 pasukan kereta dari kereta besi, saudara. Kalau orang udah punya kereta besi, saudara, itu udah kuat sekali. Tapi dia bisa mengalahkan. Siapa yang mengalahkannya, saudara? Badai dari Tuhan. Di dalam peperangan di lembah dekat Gunung Tabor, saudara, hujan membuat kereta itu, roda-roda kereta itu nggak bisa bergerak karena lumpur, saudara, tidak bisa bergerak. Sehingga tentara Sisera coba paksa, kudanya dipaksa, nggak bisa karena tanah berlumpur, saudara. Nggak bisa dipakai, tidak bisa. Akhirnya mereka nyerah, lalu tentara Israel datang binasakan semua. Saudara, itu yang mengandalkan kepada kereta kuda, kereta besi, dan kena lumpur, gak bisa apa-apa. Yang kelima, Gideon. Gideon bertindak dengan selalu minta tanda dari Tuhan. Saudara, kadang-kadang Gideon itu, Tuhan, aku ini masih muda, aku gak ngerti, Tuhan beri aku tanda. Dia bilang, Tuhan beri aku tanda. Saudara, dia ada. Pada waktu dia perang dengan orang Median yang banyaknya sebanyak pasir di pantai laut, artinya banyak sekali, saudara. Tuhan suruh 300 pasukan. Dengan 300 pasukan menang. Iman. 6 tolak orang Isakar menyelamatkan Israel. Jair orang Gilead juga.
Itu tidak disebut banyak, Saudara. Yefta mengalahkan orang Amon, dia bernasar kepada Tuhan. Kalau Tuhan beri kemenangan, maka siapapun yang keluar dari rumahku, aku akan persembahkan. Yang muncul itu anak perempuannya satu-satunya. Tapi anaknya berani, anaknya sangat berani. Dia mengatakan, Bapak harus menepati nasar. Janji harus ditepati, biar enggak apa-apa. Lalu anaknya itu mengorbankan dirinya. Dia ikut dalam pelayanan dan tidak menikah seumur hidup. Saudara, hidup di dalam membiara. Ya, Yefta kasihan. Yefta tidak punya keturunan karena anaknya cuman ada itu saja. Ebsan dari Bethlehem, hakim atas Israel. Elon dari suku Zebulon memerintah sebagai hakim. Abdon juga anak Hilel. Nah, Simson ini juga seorang yang kontroversial, Saudara. Orang kuat. Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Dia berperang seorang diri, mengalahkan ribuan orang Filistin. Dia perang seorang diri dengan rahang keledai, dia bunuh 1000 orang, Saudara. Ini orang yang luar biasa. Kalau roh Allah turun, Simson begitu kuat. Singa pun dia patahkan lehernya, Saudara. Tetapi dia bodoh akan kebenaran firman Allah. Dia terjebak oleh perempuan. Dia terjebak oleh pelacur. Dia jatuh oleh Delila dan matanya dibutakan. Saudara, itu kisah yang ada dalam kitab Hakim-Hakim. Yang mungkin sering saudara ceritakan kepada anak-anak. Tetapi saudara, itu adalah buku yang baik. Nah, masih ada 2 hakim lagi yang tidak disebut di dalam kitab Hakim-Hakim, yaitu Imam Eli dan Samuel. Nah, saudara, itu yang ada. Nah, kalau kita baca Hakim-Hakim 1 ayat 1, Hakim-Hakim 1 ayat 1. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadap orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Saudara, sesudah Yosua mati, maka terjadilah sesudah kematian Yosua dan Bani Israel bertanya dengan Tuhan, katanya, siapakah di antara kami yang akan maju terlebih dahulu menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Saudaraku, kitab Hakim-Hakim dimulai dengan kematian Yosua. Tetapi bukan berarti sesudah Yosua mati lalu terbengkalai. Banyak orang yang mengkultus individukan, mengkultuskan para pemimpin. Wah, pemimpin ini. Saudara, kita tidak boleh mengkultuskan pemimpin. Saudara, kita percaya kepada Tuhan di dalam kekristenan, di dalam kepemimpinan Kristen atau di dalam kegerejaan, itu pemimpinnya adalah Tuhan. Tuhan Yesus adalah kepala gereja, bukan si A, bukan si B. Oh, si pemimpin ini bukan, saudara. Jadi kita lihat, itu bukan ada. Sebab itu, saudara, setelah Yosua mati, apakah semua berantakan? Tidak, saudara. Tuhan menjaga. Setelah Yosua mati, saudara, bukan pemimpin mati langsung berantakan, tidak. Tuhan menyediakan orang lain. Kalau saudara baca kitab Alkitab, maka saudara menemukan peristiwa-peristiwa yang mirip. Kalau saudara baca kitab Keluaran dimulai dengan apa? Kematian Yusuf. Kalau kita lihat di Kejadian, lalu kitab Keluaran singgung kematian Yusuf. Tetapi apakah setelah Yusuf mati, saudara, sebagai dia wakil dari Firaun dan segalanya, lalu penyertaan Tuhan tidak ada? Yusuf orang baik, tapi Tuhan bangkitkan Musa. Musa memimpin baik. Mungkin Musa lebih baik dari Yusuf. Yusuf baik, tapi Musa dia mendapat 2 loh batu. Kitab Yosua dimulai dengan kata, maka matilah Musa. Musa mati. Kitab Yosua dimulai dengan kematian Musa. Dan Tuhan membangkitkan Yosua. Musa tidak bisa membawa orang Israel ke Kanaan, tapi Yosua bisa membawa orang Israel ke Kanaan. Kitab Hakim-Hakim dimulai dengan kematian Yosua. Waktu Yosua mati, Tuhan menyerahkan tongkat estafetnya itu kepada suku Yehuda untuk memimpin. Sayang, saudara, kalau tidak, suku Yehuda akan jauh lebih baik lagi dengan Yosua. Kenapa?
karena dia akan melakukan sesuatu di dalam negeri perjanjian. Tetapi sayang sekali, mereka tidak. Kitab 1 Raja-Raja dimulai dengan kematian Daud. Saudara, itu yang ada. Nah, baru nanti Salomo yang maju. Nah, saudaraku, kerajaan Allah tidak roboh karena kematian pemimpin. Enggak. Kematian ini kerajaan Allah tidak roboh. Kadang-kadang ada orang berkata, waduh ini ada si yang jadi tokohnya ini. Kalau ini mati, wah pasti gereja ini berbahaya. Tidak. Gereja itu punya Tuhan. Ada bilang kita pikirkan suksesi. Kita pikirkan adalah sebagai generasi penerus. Saya bilang kerajaan Allah tidak roboh karena kematian para pemimpin. Kerajaan Allah tetap kokoh, bahkan Allah akan membangkitkan orang-orang yang lain. Waktu Yosua mati, Tuhan berfirman, aku telah menyerahkan negeri ini ke tangan Yehuda. Firman Tuhan, suku Yehudalah yang maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Sudah lihat? Telah kuserahkan negeri itu ke tangan suku Yehuda. Jadi walaupun Yosua mati hilang, tetapi pertolongan Tuhan tidak hilang bersama kematian Yosua. Pertolongan Tuhan tidak hilang. Pertolongan Tuhan ada dalam janji-janjinya. Saya senang waktu saya berkhotbah pada waktu Yesus naik ke sorga, saudara. Tangannya terulur. Waktu tangannya terulur, dia terulur terus. Dan luar biasanya tensis yang ditulis di dalam Alkitab adalah bentuk auris. Sehingga katakan tangan Tuhan memberkati. Dari sejak itu sampai sekarang, tangannya tidak berhenti-henti memberkati kita, saudara. Sebab itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak peduli ada seseorang yang mati, tidak peduli ada siapa, saudara. Tuhan tetap menyatakan kuasanya. Kita lihat mereka tanya, siapakah daripada kami yang harus lebih dulu maju menghadap orang Kanaan? Mereka bertanya, Saal bertanya. Setelah Yosua mati, bangsa Israel tanya kepada Tuhan, siapa yang harus lebih dulu maju berperang dengan orang Kanaan? Siapa? Saudara tanya itu baik. Saudara harus bertanya-tanya kepada Tuhan. Saudara tanya kepada Tuhan, ini hal yang baik. Apapun yang saudara tanya, tanyalah kepada Tuhan. Bertanya-tanyalah kepada Tuhan. Saudara, itu sebagai percakapan kita dengan Tuhan. Tanyalah, Tuhan, apa Tuhan? Ya Tuhan, saudara bertanya-tanya. Saudara tanya, lalu mengapa kitab ini disebut kegagalan? Mereka tanya tapi mereka nggak taat. Ada orang disuruh, kamu pergi ya ke sana ya, kerjakan ini. Si orang itu mengatakan, ya Bapak, tapi nggak pergi. Tapi ada orang lagi mengatakan, kamu pergi kerjakan. Buat apa? Ngapain? Tiba-tiba anaknya pikir, aduh kok aku begitu. Terus dia pergi, dia mengerjakan. Yang mana yang taat? Saudara, yang mana? Waktu orang Israel dengar kayak gitu, yang mana yang taat? Orang Israel disuruh oleh Tuhan. Ya, iya, gini, iya. Tapi dia tidak melakukan. Tapi ada orang, bukan orang Israel, dia tidak mau dengar, tetapi dia melakukan. Kita lebih baik mengatakan, ya Tuhan, tapi melakukan. Saudara, kita belajar melakukan kehendak Tuhan. Nah, mengapa itu terjadi, saudara? Terjadinya pada generasi yang tidak mengenal Yosua. Kegagalan itu terjadi pada generasi yang belum mengenal, yang tidak mengenal Yosua maupun generasinya. Israel meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Bagaimana terjadi hal ini dalam satu generasi? Seluruh generasi itu mereka meninggalkan Tuhan. Apa alasannya? Apakah orang tua-tua gagal mengajar anak-anak? Bisa saja saudara, orang-orang tua itu mengajar anak-anak dengan tidak benar. Atau bisa saja anak muda ingin bebas. Kadang-kadang ada anak muda, aku generasi baru. Orang mengatakan generasi Z, generasi yang sulit diatur katanya. Dia punya zamannya sendiri, dia mau mengerti sendiri, dia berargumen sendiri.
Dia bisa berpikir dan melawan orang tuanya sendiri. Dia lakukan itu. Semua. Saudara, apakah generasi baru menciptakan metode baru? Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, boleh. Tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, semua yang bukan dari Tuhan, itu adalah tidak benar. Semua yang bukan dari Tuhan bukan kebenaran, karena kebenaran adalah firman Tuhan. Pendapat boleh banyak diberikan, tetapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka pendapat itu tidak benar. Saudara, karena firman Allah adalah kebenaran. Generasi baru, dia membuat satu hal. Generasi baru melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Sekarang mereka tanya, siapa yang harus maju dulu? Tuhan bilang suku Yehuda yang harus maju. Mengapa harus suku Yehuda? Saudara, suku Yehuda di dalam nubuatannya Yakub dalam kitab Kejadian, Daud menyinggung suku Yehuda adalah raja. Dari suku Yehuda akan muncul keturunan-keturunan raja. Kalau saudara lihat dari Kejadian 49 ayat 8, maka saudara akan katakan, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam kau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saudara lihat, itu adalah nubuatan untuk Yehuda. Yehuda akan menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya. Mengapa Tuhan mengatakan aku serahkan kepada Yehuda? Ya, saudara, Yehuda juga bisa disebut anak sulung. Sebab anak sulungnya Israel itu, jadi kalau kita lihat dari ini ada 3 saudara anak sulungnya Israel. Yang pertama dulu kan Ruben. Tapi karena Ruben berbuat dosa, saudara, maka pembagian anak sulung menjadi 3 bagian. Yang pertama Yehuda. Yehuda akan menjadi raja. Yehuda akan menjadi pemimpin. Dia sebagai anak sulung. Yang kedua adalah Lewi. Lewi akan menjadi imam. Keturunannya akan menjadi imam. Yang ketiga adalah Yusuf. Yusuf akan mewarisi harta dan tanah pusaka. Sebab itu saudara, di Kanaan anaknya Yusuf mendapat 2 bahagian, yaitu Efraim dan Manasye. Sedangkan Yehuda mendapat bagian kerajaan. Lalu kemudian Lewi mendapat bagian imamat. Nah saudara, itu ketiganya mendapat warisan sebagai buah sulung, anak sulung, saudara. Nah, Yehuda dipakai untuk memimpin. Yang kedua, di dalam perkemahan suku Yehuda, waktu orang Israel berkemah, dia menempatkan kemah-kemah dan tenda-tenda yang ada. Suku Yehuda ditaruh di depan, saudara. Pada waktu mereka berjalan, suku Yehuda di depan. Suku Yehuda Tuhan taruh seperti itu. Yehuda artinya puji-pujian. Yehuda artinya memuji Tuhan, puji-pujian. Saudara, sehingga seringkali kita dalam ibadah puji-pujian suruh jalan duluan. Setelah itu baru firman Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Yehuda katanya. Tapi saudara Yehuda. Nah, pada waktu pembagian tanah pusaka dari Yosua, diundi. Suku Yehuda duluan diundi. Dan suku Yehuda masih ada seorang dari suku Yehuda namanya Kaleb. Saudara, Allah menghargai suku Yehuda. Suku Yehuda maju. Tetapi bagaimana dengan suku Yehuda? Dipercayakan oleh Tuhan. Sanggupkah suku Yehuda menerima kepercayaan itu? Sanggup nggak suku Yehuda menerima tugas dari Tuhan itu? Saya boleh berkata, saudara, ya, sanggup dan tidak sanggup. Dia tidak sanggup. Tugas, padahal kalau dia punya iman, dia berkata, ya
Yosua pernah tidak sanggup. Dia menggantikan Musa, memimpin 2 juta orang Israel. Dia tidak sanggup. Dia berkata kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, jadilah kamu perwira dan perkasa. Taat pada firman Tuhan, maka kamu akan berhasil. Kalau suku Yehuda bertanya seperti Yosua, Tuhan, apakah aku sanggup? Tuhan bilang sanggup. Yosua seorang diri. Suku Yehuda begitu banyak. Pasti bisa. Saudara, kalau Tuhan memberikan kepercayaan kepada saudara, itu Tuhan memberikan fasilitas. Tuhan memberikan kuasa, otoritas. Tuhan memberikan itu semua. Jadi suku Yehuda harus melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Jalan dengan iman. Melangkah dengan iman. Jalan dengan iman. Tuhan berkata bahwa negeri ini sudah diserahkan ke tangan mereka. Luar biasa. Tuhan kalau berkata itu, saudara, negeri ini aku akan berikan kepada. Tidak, Tuhan tidak pernah berkata begitu, saudara. Tuhan berkata negeri ini sudah kuberikan. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri ini ke dalam tanganmu. Saudara, tinggal apakah kita percaya atau tidak. Kalau Tuhan mengatakan ini aku berikan kepadamu, kita percaya atau tidak. Kalau saudara percaya, ambil. Kalau saudara percaya, sudah. Ambil. Iman harus ada supaya menang. Tuhan sudah bilang, melangkah, maka kita akan menang. Ambillah. Mintalah apa yang Tuhan sudah katakan, maka kita akan memperolehnya. Mintalah apa yang Tuhan hendak berikan kepada saudara, maka Tuhan akan memberikan. Jangan meminta yang bukan Tuhan mau kasih. Kalau saudara tahu dekat dengan Tuhan, saudara mengerti dengan Tuhan, hati Tuhan, Tuhan itu punya hati ingin ngasih, ingin memberi. Hatinya Tuhan itu lain. Tuhan Yesus itu, saudara, nyawanya diberikan. Tuhan itu ingin ngasih. Kalau ngelihat orang itu ada apa-apa, ingin ngasih. Ingin ngasih. Itu sifat Tuhan. Kalau saudara minta apa yang Tuhan ingin kasih, pasti dapat. Ya, kadang-kadang kita lewat, saudara, ada orang yang perlu, ya ingin ngasih. Saya kenal dengan seseorang yang ingin ngasih. Lihat itu, udah ada aku kasih. Tuhan begitu, saudara. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan merasakan Tuhan, kasihnya Tuhan. Pasti saudara tahu Tuhan akan beri apa. Saudara mengatakan, Tuhan ini buat saya ya. Tuhan bilang, iya. Tuhan ini buat saya. Tuhan akan bilang, iya. Suku Yehuda mengajak suku Simeon untuk turut berperang. Dia di ayat yang ketiga, saudara, dia ajak Simeon untuk ikut perang. Padahal Tuhan tidak menyuruhnya. Ini yang disebut tidak taat. Suku Yehuda taat sebagian. Harusnya nggak usah ngajak, karena Tuhan nggak suruh. Suku Simeon orang yang akan mengganggu kesatuan nanti. Dia ikut dengan kerajaan utara. Tidak mudah, taat penuh itu tidak mudah. Tapi Tuhan menghendaki taat. Taat penuh. Taat penuh, saudara, itu yang ada. Taat penuh dan taat. Jadi saudara, suku Simeon orang yang mengganggu kesatuan. Dia tidak sayang kalau dia mengetaat. Kembali kita lihat dari keseluruhan hakim-hakim yang sudah kita lihat. Allah memberikan kepada kita negerinya yang sangat baik. Allah memberikan kepada saudara kehidupan Kristen yang sangat baik. Keadaan pertumbuhan rohani yang sangat baik. Jasmani yang sangat baik. Semua. Asal kita taat kepada Tuhan. Tetapi situasi yang ada seringkali membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Saudara harus tetap katakan, Tuhan, ku tetap cinta padamu. Apapun terjadi, badai ataupun terjadi, aku tetap cinta kepadamu Tuhan. Kita akan menyanyi nyanyian ini, ku tetap cinta.
Saudara yang bisa nyanyi, silakan kita sama-sama menyanyikan. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tetap cinta. Ku tetap Saudara, cinta. apakah saudara tetap cinta Tuhan? Walau badai datang menerpa saudara, Tetap cinta. apa saudara tetap? Kita tetap katakan, Tuhan, aku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, aku tetap mencintaimu. Ku Tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. terlalu Banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, terlalu banyak yang Tuhan Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
tentang kitab Hakim-Hakim yang di dalamnya adalah kesetiaan Tuhan kepada orang Israel. Dan Tuhan memberikan sekian banyak hal-hal yang indah, tetapi mereka tidak taat kepadamu, sehingga akhirnya mereka mengalami kegagalan hidup di dalam negeri perjanjianmu. Kami tidak ingin seperti itu Tuhan. Kami ingin berhasil di dalam hidup di negerimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami, supaya kami bisa menikmati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran-Mu, firman-Mu, biar ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mau tetap cinta dan tetap setia kepadamu sampai selama-lamanya. Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mengakhiri ibadah ini. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan berkati akan umat-Mu, Tuhan berkati anak-anak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Ya menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.